Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hidayat, NPM 2211060024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan cara menyusun proposal karya ilmiah dan teknik presentasi. Baik, video ini merupakan tugas untuk UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja pada poin pertama di sini. Apa sih itu proposal karya ilmiah? Jadi, proposal karya ilmiah adalah dokumen yang menjelaskan rencana penelitian secara rinci. Proposal ini menggambarkan apa yang akan diteliti, mengapa penelitian tersebut penting, kemudian bagaimana sih penelitian tersebut akan dilakukan. Nah, apa sih tujuan dari proposal karya ilmiah tersebut? Jadi, untuk tujuannya itu untuk mendapatkan persetujuan dan pendanaan dari pihak yang berwenang. Bisa dari kampus, bisa dari institusi, maupun dari kementerian. Kemudian, proposal ini juga bertujuan untuk meyakinkan pihak yang berwenang untuk pemberian dana seperti yang saya katakan sebelumnya, seperti institusi maupun kementerian, seperti itu. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu struktur karya ilmiah. Jadi dalam pembuatan proposal karya ilmiah itu ada strukturnya. Apa saja sih strukturnya? Di sini secara garis besar atau secara umum itu ada 8 struktur atau 8 bagian dari proposal karya ilmiah. Yang pertama, judul. Judul yang dibuat itu harus menarik. Kenapa harus menarik? Karena judul tersebut menjadi suatu inti dari apa yang akan kita bahas nantinya. Sehingga ketika kita mengajukan, itu orang yang akan kita mintai pendanaan itu sudah yakin bahwa proposal kita kedepannya akan bagus dan isinya juga bagus seperti itu. Kemudian abstrak. Abstrak itu apa sih? Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan tentang penelitian. Abstrak itu biasanya dibuat ketika penelitian sudah selesai, baru kita bisa membuat abstrak. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya berisi latar belakang masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian dan lain-lain. Kemudian ada yang ke poin ke selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini merupakan landasan teori yang bisa kita pakai untuk membuat penelitian ini. Semisal ada penelitian terdahulu, kita bisa menggunakan penelitian terdahulu tuh penelitian terdahulu tersebut untuk menjadi tinjauan pustaka kita. Nah, tinjauan pustaka bisa seperti dari jurnal atau dari artikel-artikel yang berkaitan dengan judul jurnal, judul penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian metodologi. Metodologi itu adalah rancangan dan metode penelitian. Jadi kita merancang penelitiannya akan dibuat seperti apa, menggunakan metode penelitian seperti apa. Apakah menggunakan metode observasi, menggunakan metode studi literatur, atau metode yang lainnya, seperti itu. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu ada hasil. Hasil biasanya itu adalah merupakan hasil dari kita penelitian. Jadi kita di situ menuliskan kita sudah melakukan apa saja dari penelitian tersebut, kita tuliskan pada bagian hasil. Kemudian ada juga kita memberikan jadwal penelitian. Jadwal penelitian itu bisa disebutkan juga sebagai timeline. Semisal kita pada minggu pertama kita mau ngapain sih? Apakah kita mau menyebar kuesioner, atau kita mau mengumpulkan data terlebih dahulu, atau membuat alat terlebih dahulu, kemudian minggu keduanya membuat apa, minggu ketiga membuat apa, seperti itu. Kemudian tidak lupa yang terakhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka ini itu merupakan referensi atau daftar referensi yang telah kita gunakan pada tinjauan pustaka yang di atas tadi, yang pada poin keempat, seperti itu. Jadi semua
tinjauan pustaka yang sudah kita gunakan itu kita taruh di daftar pustaka. Kemudian yang selanjutnya langkah-langkah menyusun proposalnya. Jadi setelah tadi kita mengetahui strukturnya, kemudian pada yang selanjutnya kita harus mengetahui nih langkah-langkah menyusun proposal itu yang baik dan benar bagaimana. Poin yang pertama, kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Kita mau mengangkat masalah apa sih yang akan kita selesaikan dengan eh, dengan penelitian ini. Kita jadi mencari topik penelitian terlebih dahulu yang menarik. Seperti itu. Kemudian ada kita membuat tinjauan pustaka, kemudian kita membuat rumusan masalah. Ada masalah apa sih dalam penelitian kita tersebut? Kita menyusun rumusan masalah tersebut yang nantinya rumusan masalah tersebut akan kita selesaikan dan akan kita taruh pada bagian hasil. Jadi kemudian poin yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kita buat supaya orang atau pembaca yang membaca hasil dari penelitian kita pada bagian awal itu sudah tahu, oh penelitian itu tujuannya untuk mengembangkan ini, tujuan dari proposal ini untuk membuat ini seperti itu. Jadi tidak bingung apa sih, nanti sudah membaca jauh-jauh tetapi tidak paham akan tujuan dari proposal tersebut. Kemudian tidak lupa metodologi yang kita gunakan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kemudian yang selanjutnya itu ada hasil yang diharapkan. Jadi kita tuh ada hasilnya, hasil apa sih yang ingin kita harapkan? Apakah hasilnya harus A atau hasilnya harus B, seperti itu. Yang berdasarkan tinjauan pustaka biasanya ada penelitian terdahulu, semisal pada penelitian terdahulu gini gini gini. Nah kemudian pada penelitian kita itu apa sih hasilnya, apakah sesuai dengan tinjauan pustaka atau tidak, seperti itu. Kemudian ada kesimpulannya. Kesimpulan itu ringkasan dari keseluruhan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu biasanya kita ada revisi dan penyempurnaan. Jadi setiap ingin membuat proposal penelitian itu biasanya ada yang namanya dosen pembimbing. Jadi untuk revisi dan penyempurnaan biasanya kita akan mengajukan ke dosen, kemudian kita meminta pendapat dosen apakah sudah benar atau salah, mana yang direvisi, kemudian meminta saran juga, seperti itu. Kemudian setelah selesai itu semua barulah proposal bisa diajukan kepada pihak yang ingin kita tuju. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang teknik presentasi yang efektif. Jadi apa sih teknik presentasi yang efektif? Teknik presentasi yang efektif adalah serangkaian strategi dan metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada audiens secara jelas, menarik, dan persuasif. Teknik ini mencakup persiapan materi, kemudian penggunaan alat bantu visual, kemudian komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, serta kemampuan untuk berinteraksi dengan audiens. Jadi ketika kita presentasi, kita itu harus menggunakan teknik-teknik yang efektif. Efektif, kemudian kita juga harus menarik. Jadi audiens itu ketika melihat kita tidak akan merasa bosan atau tidak akan ke-trigger dengan hal-hal yang lain karena mereka hanya berfokus kepada kita. Oleh karena itu kita perlu melakukan teknik presentasi yang efektif. Jadi apa aja sih? Jadi untuk struktur dari presentasi itu secara umum itu ada pembuka, isi, penutup. Jadi untuk pembuka itu biasanya kita mengucapkan salam, kemudian sambutan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, seperti itu. Kemudian isi itu merupakan inti dari presentasi kita. Kita ingin menyampaikan apa sih kepada audiens, semisal tentang pentingnya membaca. Jadi semua yang kita bahas itu tentang pentingnya membaca di dalam isi dalam
presentasi kita. Kemudian yang terakhir yaitu ada penutup. Penutup itu merupakan ucapan terima kasih kepada audiens yang telah hadir dan lain-lain seperti itu, maupun kesimpulan. Dan biasanya pada bagian penutup ada sesi tanya jawab supaya kita ada interaksi dengan audiens seperti itu. Kemudian apa aja sih teknik-tekniknya? Kalau tadi kita sudah mengetahui teknik presentasi efektif, efektif itu apa definisinya. Kemudian kita udah mengetahui strukturnya. Nah, sekarang pada intinya yaitu tekniknya. Teknik presentasi yang efektif tuh kita harus seperti apa sih ketika presentasi. Jadi di sini saya mempunyai 5 untuk tekniknya, yaitu yang pertama persiapan. Baik, sebelumnya kita persiapan nih. Kita semisal ada penjadwalan atau kita ada tugas kuliah untuk presentasi di depan teman-teman kita. Jadi yang pertama kita persiapan, kita kenali dulu audiensnya dan materi yang akan kita sampaikan. Kita di sini audiensnya mahasiswa, jadi untuk penggunaan kata-kata ya harus penggunaan kata-kata mahasiswa, seperti apa, bahasa-bahasa gaul jangan lupa digunakan karena mahasiswa kan biasanya anak-anak yang masih muda seperti itu. Kemudian materi yang akan kita sampaikan juga harus relate dengan kehidupan mahasiswa. Walaupun materinya itu bisa dikatakan agak jauh dengan materi yang biasa didengar oleh mahasiswa, setidaknya kita harus ada sedikit menyangkut pautkan dengan mahasiswa. Jadi ketika kita presentasi itu ada interaksi dengan mahasiswa. Kemudian kita tidak lupa dengan menggunakan yang kedua struktur presentasi. Kemudian yang pertama dengan pembukaan, isi dan penutupan yang jelas seperti itu, seperti struktur pada presentasi yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian kita menggunakan teknik yaitu visualisasi. Visualisasi itu biasanya kita menggunakan slide yang mudah dan menarik agar mudah dipahami. Kita biasanya menampilkan presentasi menggunakan uh, apa namanya PPT presentasi itu. Nah, kita menampilkan menggunakan slide-slide yang menarik, kemudian kita bisa menambahkan dengan video atau gambar, kemudian dengan suara-suara, itu bisa lebih menarik perhatian dari audiens. Kemudian komunikasi. Dalam presentasi kita perlu menggunakan komunikasi yang baik, menggunakan bahasa tubuh, mimik wajah, kemudian intonasi yang tepat, kemudian kita perlu juga langsung interaksi seperti tanya jawab dengan audiens seperti itu. Jadi ketika presentasi kita bisa melakukan interaksi yang sangat bagus agar audiens itu tidak merasa bosan seperti itu. Kemudian teknik yang terakhir itu kita harus berlatih. Berlatih terus supaya kita tidak grogi, supaya kita sudah memahami materi dan supaya kita itu menjadi lebih percaya diri ketika menyampaikan presentasi di depan khalayak umum seperti itu. Kemudian kesimpulan. Jadi setelah saya menyampaikan seluruh materi saya tadi, di sini saya dapat mengambil kesimpulan yaitu menyusun karya ilmiah adalah proses yang penting untuk melibatkan beberapa langkah kunci, yaitu seperti identifikasi masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuh penelitian, metodologi, hasil yang diharapkan, dan revisi. Struktur proposal yang baik itu mencakup judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil yang diharapkan, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Kemudian untuk kesimpulan dari teknik presentasi yang efektif itu melibatkan persiapan yang matang, kemudian struktur presentasi yang jelas, tidak rancu, semisal dari pembukaan atau dari pembukaan langsung penutup maupun dari isi dulu baru pembukaan baru penutup, itu kan rancu. Jadi harus dari pembukaan terlebih dahulu, isi, kemudian baru menuju ke penutup kayak gitu, seperti itu.
Kemudian penggunaan alat bantu, tidak lupa seperti kita bisa menggunakan presentasi maupun kita menggunakan poster jika diperlukan. Kemudian alat bantu yang lain yang bisa lebih menarik audiens, kemudian komunikasi verbal dan non verbal yang efektif, serta interaksi dengan audiens tidak lupa. Kemudian tidak lupa juga yang tidak kalah penting yaitu kita harus melatih diri kita, selalu melatih diri kita agar menjadi lebih percaya diri, kemudian lebih lebih memahami materi yang akan kita sampaikan dan tidak terbata-bata ketika menyampaikan seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun informasi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.